Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang kami cintai, yang kami banggakan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kali ini mungkin yang pertama dan yang perdana bagi kalian semua ada di MTS N1 Kebumen. Semoga penuh keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai, mestinya dari berbagai latar belakang kamu sekalian, ada yang alumni atau lulusan dari SD, tapi ada juga yang dari MI atau MIN atau MIN. Artinya apa? Ada sebagian yang tidak mengerti, belum tahu apa itu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Maka sangatlah penting bagi pertemuan pertama kali ini, Pak Guru ingin mengenalkan kepada kamu sekalian tentang sejarah kebudayaan Islam. Agar kamu dalam melangkah ke depan ini punya tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi pembelajaran untuk kamu sekalian. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan. Peta konsep yang Pak Guru tuliskan di papan slide tentang sejarah kebudayaan Islam. Di situ ada sejarah, ada kebudayaan, kemudian ada Islam. Jadi, tahukah kamu apa itu sejarah kebudayaan Islam? Maka untuk mengetahui hal itu, anak-anakku sekalian harus tahu apa itu sejarah, apa itu kebudayaan, dan apa yang dimaksud Islam dalam sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Dalam kalimat, dalam judul sejarah kebudayaan Islam. Malah kita mencoba mengkaji satu persatu tentang apa itu sejarah. Sejarah secara etimologi atau secara kata adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Sedangkan secara istilah, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Pengertian masa lampau ini tentu saja ada batasnya. Maksudnya harus kita batasi. Sejak kapan harus kita pelajari? Sejak kapan harus kita bahas? Sejak kapan harus kita memulainya dalam pembelajaran kali ini? Atau dalam pokok bahasan atau bahasan yang akan kita bahas dalam sejarah kebudayaan Islam. Maka pengertian masa lalu atau masa lampau ini adalah mulai jelang lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kehidupan pribadi Nabi, mulai dari masa anak-anak sampai pada masa kehidupan
masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai Islam lahir, tumbuh, dan berkembang mencapai puncak kejayaan, masa kemunduran, sampai pada masa kebangkitan. Itu tentunya yang dimaksud, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari dalam sejarah kebudayaan Islam. Adapun sejarah, ini ada sumber sejarah, ada bukti sejarah. Sumber sejarah, ini ada sumber lisan, ada tulisan, ada pelaku sejarah. Jadi ada pelaku sejarah, ada sumber tulisan, ada sumber lisan, kemudian dan ada sumber artefak atau peninggalan-peninggalan. Ini sebagai bukti sejarah, sebagai sumber sejarah. Adapun bukti sejarah kali ini ada yang berupa biografi, ada yang berupa peninggalan-peninggalan masa lalu, benda-benda purbakala, dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti sejarah, atau bisa jadi berupa prasasti. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami cintai, untuk berikutnya, apa itu kebudayaan? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah merupakan hasil cipta rasa karsa manusia. Sekali lagi, kebudayaan adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang tentunya akan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Yang kedua, situasi politik akan dipengaruhi. Yang ketiga, akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan manusia atau tingkat pengetahuan masyarakat pada saat itu. Ini akan mempengaruhi kebudayaan. Maka bentuk kebudayaan Islam ini juga akan membentuk menjadi 3 wujud, yaitu sistem politik, ilmu pengetahuan, dan sistem kemasyarakatan. Sehingga kalau kita bicara tentang sejarah kebudayaan Islam, tentunya yang akan kita bahas adalah mulai dari sistem politik, ilmu pengetahuan, dan sistem kemasyarakatan. Apa yang dimaksud dengan sistem politik? Sistem politik yang dimaksud di sini adalah kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Kalau pada masa Rasulullah, maka kita akan bicara tentang kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pada masa Khulafaur Rasyidin, maka akan kita bicarakan tentang kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan di sini pasti akan kita bahas mulai pada masa Rasulullah, mulai Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama sampai pada Rasulullah mendapatkan wahyu yang terakhir. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian sistem kemasyarakatan. Dengan ada kepemimpinan dan ada pengetahuan yang berkembang, yang dipahami oleh umatnya, akan mempengaruhi sistem kemasyarakatan yang ada pada masanya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami cintai, untuk berikutnya dalam judul tadi adalah sejarah kebudayaan Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam pada masa Rasulullah, Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam pada masa dinasti Umayyah, pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa Daulah Fatimiyah, pada masa Daulah Ayyubiyah, dan masa Daulah Utsmani,
Islam masuk ke Nusantara sampai pada masa Islam modern. Namun, dalam pembelajaran di kelas 7, pembelajaran SKI di kelas 7, kita hanya akan membahas Islam pada masa Rasulullah SAW, Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan Islam pada masa Daulah Umayyah. Ini untuk yang kelas 7. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami cintai, jadi yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan hasil cipta rasa karsa manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anak-anakku sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya? Oke, kalau tidak, maka kita akan bahas lebih lanjut tentang tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui lintas peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah dalam perkembangan Islam. Untuk mengetahui para tokoh yang berjasa dan berkembang dalam perkembangan Islam. Kemudian, yang terakhir untuk memahami bentuk peninggalan bersejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Dan apa manfaatnya bagi kita mempelajari SKI? Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin dari masa lalu. Yang kedua, mengambil hikmah setiap kejadian di masa lampau untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akan timbul rasa cinta dan bangga terhadap situs atau peninggalan sejarah untuk dijaga dan dilestarikan sebagai bukti sejarah. Yang keempat, memahami dan meneladani kisah-kisah yang baik pada zaman dahulu. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin di masa lalu. Kemudian yang berikutnya, mengambil hikmah setiap kejadian di masa lampau untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil pelajaran dari sejarah sebagai bahan pertimbangan ketika hendak membuat keputusan tentang suatu hal. Yang berikutnya, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin untuk dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian sehingga akan timbul inspirasi, kita akan terinspirasi untuk mencari upaya antisipasi agar kekeliruan pada masa lalu tidak terjadi lagi pada masa kini dan masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam keterbatasan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.